Saat sudah dekat dengan rumah tempat nenek menakutkan itu menatapnya, dia mematung. Ia merasa takut untuk melewati rumah tersebut. Untuk beberapa saat dia diam tak bergerak. Hanya hela napasnya yang terdengar. "Mau mampir ke rumahku?" tanya seseorang dengan suara serak. Dan ketika dia menoleh, seketika wajahnya terlihat ketakutan. "Tenanglah, tenang. Nenek bukan orang jahat. Nenek tidak akan menyakitimu. Memang wajah nenek menakutkan, tapi percayalah, nenek tidak berniat jahat padamu," ujar si nenek menenangkan. Entah cerita menakutkan seperti apa yang dikarang orang-orang tentang nenek, sehingga setiap kali nenek bertemu orang-orang di kawasan perusahaan itu, mereka seperti menghindar dan ketakutan. Lanjut si nenek, membuat dia merasa kasihan. "Lalu, kenapa tadi malam nenek ke rumah dan menggedor-gedor pintu?" tanya dia. "Sebenarnya nenek hanya ingin menjual beras atau menukarnya dengan gula dan kopi. Sungguh tidak ada niat lain," ujar si nenek. Dia merasa bersalah setelah mendengar perkataan si nenek. "Nenek ini hanyalah wanita tua renta yang tinggal seorang diri. Tidak ada yang perlu ditakuti dariku," ujarnya diiringi dengan tawa kecil. "Mau mampir? Sepertinya kau sedang ada masalah. Entah tentang apapun itu, tapi sebelum mengambil keputusan sebaiknya kau pikirkan dulu." Meski sudah tua, tapi dia bisa melihat betapa tajamnya tatapan mata si nenek dan betapa hebatnya ia dapat membaca suasana hati dia saat itu. Akhirnya, mau tak mau, dia lantas mengikuti ajakan si nenek untuk mampir ke rumahnya. Ternyata rumah si nenek cukup bersih untuk ukuran tempat tinggal wanita tua yang hidup sendirian. Semuanya tampak rapi, meski peralatannya terdapat cukup banyak debu yang menempel. "Dalam 5 tahun terakhir ini, tidak ada yang mau masuk ke rumah nenek. Terima kasih kamu sudah mau mampir. Biar nenek buatkan minuman." Si nenek terlihat bersemangat ke dapur untuk membuatkan air. Sementara dia melihat-lihat rumah si nenek. "Maaf, aku hanya punya air sungai yang sudah kumasak. Tidak ada gula ataupun kopi di sini," ujar si nenek tersenyum sembari meletakkan 2 gelas air yang tampak keruh. Dia mengangguk dan lantas mengambil gelas air tersebut. Kemudian ia meminumnya dalam beberapa teguk. "Ceritakanlah apa yang sedang membuatmu bersedih?" tanya si nenek. Dia diam. Ia tak terbiasa untuk menceritakan masalah rumah tangganya pada orang lain. "Maaf, Nek, tapi..." "Ceritakan saja. Kalau itu seputar masalah rumah tangga, kurasa aku bisa membantu." Dia menghela nafas panjang. Ia melihat wajah nenek itu yang tampak tersenyum padanya. Ya, tidak ada salahnya bercerita pada nenek itu. Toh beliau juga tidak akrab dengan orang-orang dan masalahnya pasti tidak akan bocor. Dia pun mulai bercerita tentang rumah tangganya dan si nenek mendengarkan dengan seksama. "Kalau seperti itu masalahmu, kurasa bisa kau selesaikan tanpa harus bercerai. Apa kamu mau suamimu tunduk dengan setiap perkataanmu?" tanya si nenek. Dia berpikir sejenak. "Jangan ragu-ragu, ini sama sekali tidak mengeluarkan uang. Kau hanya perlu memberikan nasi yang sudah kau kangkangi pada suamimu." Dia mengerutkan alisnya. "Apa benar dengan begitu dia bisa luluh?" tanya dia. "Ya tentu saja.
Aku sudah mencobanya pada suamiku dulu. Dia! Panggil seseorang dari luar rumah. Wajah si nenek tampak berubah begitu mendengar ada yang datang. Mila, itu suara Mila teman saya, Nek. Ujar dia langsung beranjak dari duduknya untuk segera menghampiri Mila. Saat melihat dia, Mila lantas menarik tangannya. Ngapain kamu di situ? Bentak Mila pelan. Sementara si nenek hanya menatap keduanya dari depan pintu. Jelas sekali raut wajahnya yang memperhatikan ketidaksenangan akan kehadiran Mila. Saya permisi, Nek. Terima kasih airnya. Ucap dia membuat mata Mila melotot. Yang benar saja, kau minum air yang dikasih nenek itu. Ujar Mila. Mila, nenek itu bukan orang jahat. Kasihan beliau, Mil. Bisa saja cerita yang kalian dengar itu hanyalah cerita karangan saja dari orang-orang yang tidak menyukai si nenek. Mila geram mendengar jawaban dia. Coba beritahu aku, dia mengatakan apa tadi? Cepat katakan dia, jangan diam saja. Kau disuruh melakukan apa? Urut, pijat, atau minum ramuan aneh? Bukan begitu, Mil. Aku hanya bercerita tentang masalah rumah tanggaku. Dan beliau menyarankan agar aku membuat sesuatu yang bisa merubah suamiku untuk menjadi lebih baik lagi padaku. Sesuatu apa? Saat dijelaskan oleh dia, sontak mata Mila melotot dan hampir keluar. Dia langsung memukul bahu dia dan keras. Itu pirunduk, bukan pirunduk bagus. Kalau kau melakukan itu pada suamimu, maka saat kau mati, kau tidak akan diterima bumi. Kau akan jadi sandah sebelum suamimu memaafkanmu, ujar Mila gusar. Sudah aku bilang kan, kalau nenek itu bukan orang baik. Tapi kenapa kau mau diajak ke rumahnya? Kau bodoh sekali dia. Baru saja kukira aku akan menemukan jalan keluar untuk rumah tanggaku, Mil. Kau tahu, hari ini aku akan memutuskan untuk mengakhiri hubungan kami. Karena sepertinya dia tidak akan memaafkanku. Tadi malam saja, saat aku hampir mati karena ketakutan, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan aku. Itu menurutmu, dari sudut pandangmu. Sementara kau tidak mengetahui apa yang dia lakukan di belakangmu untuk memastikan keselamatanmu. Mila mengambil tas yang ditenteng oleh dia. Lalu dia menarik tangan dia, membawanya pulang kembali ke perumahan karyawan yang mereka tinggali. Minum ini, jangan lupa oleskan juga ke perutmu. Dan yang ini kamu harus bawa kemanapun kamu pergi. Ingat, jangan percaya apapun yang dikatakan nenek itu, ujar Mila begitu mereka sampai di rumah. Apa ini? Tanya dia mengamati kadut kain hitam yang diberikan oleh Mila. Entah apa isinya. Suamimu yang memintaku mencarikan penangkal untukmu, karena suamiku sudah menceritakan semuanya yang pernah terjadi pada wanita hamil di daerah sini padanya. Makanya suamimu meminta tolong padaku untuk selalu menjagamu. Benarkah? Kamu gak bohong? Mila menggeleng. Nanti kau tanyakan langsung sama suamimu. Kalau bukan karena dia meminta tolong, mana mungkin aku pergi diam-diam tanpa pamit padamu di malam hari pula. Malam itu dia menunggu suaminya ditemani oleh Mila yang tampaknya sedang asik membaca buku novel karya Freddy S. Sesekali ia tersenyum dengan mata yang masih lekat membaca kata demi kata dalam buku tersebut. Kamu mau kemana ya? Tanya Mila saat dia beranjak dari kasurnya. Mau buang air kecil. Mila pun ikut bangkit dan menggandeng tangan dia menuntunnya keluar. Jangan ditutup pintunya ya, ujar Mila saat dia masuk ke WC. Mil, kamu tunggu saja di dalam rumah. Aku berani kok. Mila tak menjawab.
tapi ia sama sekali tak bergeming dari tempatnya menunggu. Rintik hujan mulai berjatuhan, diikuti angin yang berembus makin kencang. "Sudah ya?" Tidak ada jawaban. "Ya, dia, kau dengar aku?" Tidak ada sahutan dari dalam. Mila yang khawatir itu langsung mendorong pintu agar terbuka lebar. Dan ia sangat terkejut kala melihat dia berdiri di atas kloset membelakangi pintu. "Dia, kamu ngapain?" "Hihihihihihihi." Dia tertawa, namun tawanya lebih terdengar seperti ringkikan. "Dia!" panggil Mila dengan suara bergetar. Dia perlahan-lahan berbalik. Matanya yang semula indah kini terlihat menakutkan dengan warna putih yang memenuhi matanya. Mila mundur, namun ia tak mau meninggalkan dia. "Berdoa dia, lawan dia." "Hihihihi, kau wanita sialan tahu apa?" "Hihihihi." Ketika dia mulai menyerangnya, Mila tentu saja berusaha menahan serangan dia. Mulutnya tak henti-henti berteriak meminta tolong pada para tetangga. Namun suara hujan yang semakin besar dengan guntur yang terus-menerus berbunyi membuat suara Mila tak terdengar. "Dia, sadar dia!" teriak Mila. Tiba-tiba tubuh dia ambruk. Sebisa mungkin Mila langsung menahan tubuh dia agar perutnya tidak mengenai lantai. Hujan semakin deras, baju keduanya sudah basah karena tempias air hujan. Mila berusaha untuk mengangkat tubuh dia, namun tentu saja ia tak sekuat itu. "Tolong!" teriakan dia beradu dengan guntur dan hujan yang lebat. Untung saja di waktu yang seperti itu Riyadi pulang, dan ketika mendengar suara teriakan Mila dari kamar mandi samping rumah, Riyadi langsung berlari menghampiri. Riyadi menggendong dia yang sudah basah kuyup, sementara Mila mengikuti dari belakang. Mila dapat merasakan betapa khawatirnya Riyadi saat melihat dia yang tak sadarkan diri. "Aku permisi pulang dulu ya, Di. Nanti aku kemari lagi," pamit Mila dari depan pintu. Setelah keadaan sedikit lebih tenang dan hujan sudah mulai mereda, Mila bersama suaminya datang. Saat itu dia sudah sadar. Ia tampaknya tak ingat apa-apa tentang kejadian yang baru saja ia alami. Riyadi pun sedikit memahami apa yang terjadi ketika Mila menceritakan tentang dia yang tiba-tiba bertingkah aneh. Keesokan harinya, Riyadi membawa dia ke desa dengan ditemani oleh Mila. Desa yang mereka datangi itu berada lumayan jauh dari lokasi perusahaan tempat Riyadi bekerja. Bahkan desa itu lebih mirip sebuah dusun yang hanya dihuni beberapa kepala keluarga saja. Di rumah yang bertiang tinggi dan berdinding kulit kayu itulah mereka bertiga singgah. Seorang nenek tua yang sedang menapi beras di bawah rumah itu terlihat memandangi mereka bertiga. Beberapa anjingnya menyalak pada Riyadi, dia dan Mila. "Mau apa kemari?" tanyanya dalam bahasa Indonesia yang sangat kaku. "Maaf, Nek, ini teman saya yang kemarin saya pintakan penangkal," jawab Mila. "Lalu?" "Tadi malam dia seperti kesurupan, Nek. Apa mungkin itu reaksi dari tangkal yang nenek berikan?" Nenek tersebut melangkah keluar dari bawah rumah. Rambutnya yang sudah memutih sebagian tampak mengkilap terkena matahari. Ia menunduk ketika si nenek mendekat dan menatapnya dengan tatapan aneh. Sebelah matanya rusak, membuat dia sedikit merasa takut untuk membalas tatapan nenek tua itu. "Rupanya kau sudah dibekali penjaga oleh keluargamu, dan tangkal yang kuberikan membuat penjagamu marah, sehingga dia berusaha untuk menyerang temanmu yang dianggap mengacau tugasnya menjagamu."
ujar si nenek seraya menatap dia dari ujung rambut hingga kaki. Jadi, meskipun tanpa tangkal itu, dia ini akan tetap aman, begitukah? Tanya Mila. Si nenek mengangguk. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia dan janinnya akan baik-baik saja, ujar si nenek seraya kembali ke bawah rumah untuk melanjutkan pekerjaannya. Dan benar saja, dia tetap aman meski hampir setiap malam terdengar suara-suara aneh dari atap maupun samping rumah. Dan sekarang kehamilan dia sudah berada di akhir, yang hanya tinggal menunggu hari menjelang persalinan. Perlengkapan bayi pun sudah ia beli walau tidak begitu banyak. Beberapa didapatnya dari Mila yang memaksa untuk memberikan baju-baju bayi sebagai hadiah. Suasana malam itu cukup ramai oleh beberapa tetangga yang melakukan acara bakar-bakar ayam di luar rumah. Sementara dia dan Mila hanya menonton dari pelataran rumah. Tiba-tiba dia mengaku perutnya sakit, membuat Mila sangat khawatir. Sepertinya aku mau melahirkan, Mil, ucap dia. Aduh, bagaimana ini? Aku sama sekali tidak ada pengalaman membantu orang lahiran. Tunggu, biar aku berpikir dulu. Panggil tetangga, Mil, cepat. Ah, iya, benar, tetangga. Mila langsung meloncat ke tanah dan berlari meminta bantuan pada para tetangga yang sedang asik berpesta. Dalam beberapa menit saja, para tetangga pun langsung berdatangan. Namun begitu mereka sampai ke rumah dia, rupanya dia sudah melahirkan seorang bayi perempuan tepat di pelataran rumah dan hanya beralaskan tikar purun. Tambuninya belum keluar, ujar ibu-ibu yang memeriksa. Sementara ibu-ibu yang lain membantu mengeluarkan tambuni anak dia, Mila disuruh menyiapkan tempat untuk dia dan anaknya di dalam rumah. Air mata tampak menetes dari sudut mata Mila, kala ibu-ibu yang membantu dia mengatakan kalau tambuninya sudah berhasil keluar. Beberapa bapak-bapak tampak repot mengambil tikar untuk alas, dan yang lain tampak repot mencari upih. Upih biasanya digunakan untuk alas duduk setelah melahirkan, dan di atas upih diberikan abu panas serta minyak kayu putih yang gunanya untuk melancarkan darah Maruyan keluar. Anakmu perempuan dia, selamat ya, ucap Mila dengan suara bergetar. Anak dia langsung dimandikan oleh ibu-ibu yang sepertinya sangat berpengalaman memandikan bayi baru lahir. Suara tangis bayi itu terdengar nyaring kala air mengguyur tubuh mungilnya. Selesai dimandikan, bayi itu kemudian digendong oleh Mila. Lihatlah dia, anakmu sangat cantik, ujar Mila dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Dia mengangguk sambil tersenyum. Tubuhnya masih gemetar dan ia masih belum percaya kalau sudah melahirkan seorang bayi. Karena rasa sakitnya itu hanya sebentar, tidak seperti yang diceritakan orang-orang. Kamu beruntung melahirkan begitu mudah. Kalau aku dulu susah sekali lahirannya, bahkan sampai minta pelungsur ke sana kemari, ujar ibu yang tadi membantu mengeluarkan tambuni. Saya pun tidak menyangka setelah sakit perut tadi, tiba-tiba langsung terasa seperti ada sesuatu yang menonjol ingin keluar. Saya langsung melepaskan celana dan begitu saya hendak mengejam, tiba-tiba plus, langsung keluar bayinya, cerita dia. Melihat banyak orang di depan rumahnya, Riyadi yang baru pulang kerja itu langsung berlari. Namun seorang bapak-bapak menghentikan langkahnya. Istrimu melahirkan. Apa dia baik-baik saja? Tanya Riyadi cemas. Jangan khawatir, istri dan anakmu selamat dan baik-baik saja. Saat Riyadi masuk ke dalam rumah, ia melihat dia yang tersenyum padanya dan bayinya masih digendong oleh Mila.
Kamu baik-baik saja? Tanya Riyadi untuk pertama kalinya setelah beberapa bulan tak pernah menunjukkan perhatiannya pada istrinya. Dia mengangguk. Riyadi menangis ketika mendengar cerita istrinya yang melahirkan di pelataran rumah seorang diri. Maafkan aku yang selama ini begitu kekanak-kanakan. Padahal aku tahu kau tidak pernah berhubungan dengan Ali, ucap Riyadi. Kau tahu, tapi kenapa kau menyiksaku? Tanya dia. Aku terpanasi oleh perkataan teman-temanku. Ini salahku. Maafkan aku, dia. Syukurlah kalau kau sudah sadar, Di. Aku selalu menyuruh suamiku menasihatimu untuk lebih jujur lagi pada dia. Dan untuk kedepannya nanti, kuharap kamu bisa lebih pintar dalam memilih teman, ujar Mila. Riyadi mengangguk. Nah, ini anakmu. Dia sangat cantik, ujar Mila memberikan bayi itu pada Riyadi yang langsung menyambutnya dengan raut haru bahagia. Begitulah semuanya kemudian menjadi baik-baik saja. Meski gangguan-gangguan kadang masih terasa di sekitar rumah, tapi syukurnya dia, Riyadi, dan anak mereka tidak ada yang terluka. Mila masih menjadi sahabat baik bagi dia, dan hari itu ia datang ke rumah dia dengan wajah yang berbunga-bunga. Dia, sebentar lagi aku juga akan menjadi ibu, ucapnya dengan senyum yang sangat manis. Mata dia melotot, bibirnya langsung tersenyum, raut wajahnya tampak bahagia. Selamat Mil, ya Tuhan, aku senang sekali. Berkat kau yang membiarkan aku ikut merawat anakmu, dia. Sekarang aku pun ketularan hamil. Juga berkat doa dan usahamu selama ini, Mil. Ya, Mila hamil saat anak dia berumur 4 bulanan. Dan memang Mila seperti ibu kedua bagi anak dia. Namun pelangi tak selamanya menghiasi langit, dan kebahagiaan Mila tak berlangsung lama. Saat kandungannya berusia 3 bulan, Mila keguguran. Mila seperti orang gila karena kehilangan janinnya. Ia bahkan sampai berhari-hari mengurung diri di dalam rumah. Dia tentu saja berusaha untuk menenangkan Mila agar tidak bersedih lagi. Namun hati ibu mana yang tak bersedih kehilangan anaknya. Dia hanya bisa mendoakan agar Mila diberi kekuatan dan ketabahan supaya ia bisa melewati ujian itu. Dan tak lupa dia juga mendoakan semoga Mila segera diberikan kepercayaan lagi untuk memiliki buah hati yang sangat dirindukannya. Selesai. Ceritanya sudah tamat. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.